Saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital. Oke, ini video ketika debat Pilpres 2024 muncul lagi gitu ya. Ya karena saya udah tahu betul ya kenapa saya nggak memilih Pak Prabowo gitu, programnya program MBG gitu ya. Ya dari segi omongannya kalau dilihat itu memang benar, prioritaskan makan daripada internet gratis. Tapi setelah dieksekusi sekarang sudah tampak ya. Dulu ketika 2024 tuh saya megang 5 anak yang antar sekolah, jemput anak, antar jemput sekolah ya. Masih ada yang di rumah, sama megang 5 anak karena kerjaan satu dinas perumahan. Ya setelah Pak Prabowo menjadi presiden, saya kena dampak lagi ya. Orang tuanya ada yang kena dampak PHK, ya akhirnya saya kena dampak juga karena anaknya ditarik, tidak dimomongkan di tempat saya. Ya yes, biasalah ya. Tapi dulu yang paling parah itu di era Pak SBY itu sangat parah itu. Ibarat kata kayak dunia saya itu kiamat kecil gitu. Wes nggak usah bahas lagi. Nah di situ saya pelajari ya kenapa saya tidak memilih Pak Prabowo dengan programnya seperti 5 anak aja yang saya asuh ya. Ketika ibu saya menyediakan makanan ya itu gitu, misal sayur bayam sama sambal sama tahu tempe itu. Ini 5 anak aja makannya nggak bisa kompak, pasti ada yang terbuang. Nah di situ saya tidak setuju ketika ada program MBG. Saya menjalankan aja dengan 5 anak gitu yang nggak banyak-banyak. Itu pasti ada yang nggak suka, pasti nanti akan terbuang sia-sia. Dan ternyata terbukti gitulah, banyak kan yang terbuang sia-sia. Karena apa? Di era sekarang tuh orang tua itu berusaha untuk memberi gizi yang terbaik bagi anak-anaknya. Coba deh tanya, Dek, maem sama jangan gelandir ya. Gelandir itu kan daun ketela rambat gitu. Pasti nggak kenal gitu ya. Sekarang paling sosis, nugget gitu ya, atau enggak chicken gitu ya. Nah itu kenapa saya dulu nggak pilih Pak Prabowo ya. Setelah dieksekusi akhirnya terbukti apa yang saya omongkan, banyak yang akan terbuang sia-sia ya. Ya di situ saya menyayangkan kalau sampai makanan terbuang sia-sia. Dan yang paling parahnya gitulah ya, terjadi korupsi di mana-mana ya. Ketika ada dapur MBG yang satu hari dapat 6 juta lah ya. Terus menu makanannya ini banyak yang komplain, walah menu MBG kok serak karo genahe ya, mesti nggak enak dimakan, kayak seolah-olah ngasih makanan binatang aja ya. Ini saya bukan sekedar ngomong, banyak masukan ke saya gitu, emak-emak khususnya yang anaknya sekolah gitu ya. Ya itu ya, kalau dilihat dari segi omongannya memang mantul gitu Pak Prabowo. Ya bener, lebih prioritas makan daripada internet gratis ya. Tapi setelah dieksekusi faktanya seperti ini. Pasti udah pada yang tahu ya, banyak yang tahu. Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan dugaan bahwa Rafael Alun Trisambodo ternyata terlibat dalam kasus korupsi senilai 3.000 triliun rupiah.
Menurut informasi yang tersebar melalui akun X atau Twitter, korupsi Rafael Alun senilai 3.000 triliun rupiah diduga mengalir ke 25 artis. 8 orang siapa aja itu, Bang? Public figure. 8 orang siapa aja? Public figure 8 orang diduga namanya LK ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar. Kemudian ada juga Kevin William ya. Kemudian juga ada Ian Demasif. Kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Rizkita. Faisal, yang terakhir Sufita. Ada 8 ya, 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wayu Petro dan juga terlibat menerima uang dari Wayu Petro yang merupakan hasil kejahatan. Saya dulu sudah sering bilang nanti ya di era kepemimpinan Pak Prabowo ya, influencer besar yang mendukung Bani 58 akan banyak yang tumbang. Lah ini ada bocoran seperti ini ya, mudah-mudahan bisa dieksekusi ya. Gus Miftah kena dugaan, Raffi Ahmad, Haji Faisal itu yang nggak paham, itulah aku lupa itu mertuanya yang kecelakaan bareng itu loh, Vanessa Angel ya, ayahnya Bibi ya, itu Haji Faisal. Terus anaknya yang influencer besar itu artis TikTok atau artis selebgram sopo kuwi lah, yang brandingannya sebutannya uti-uti, namanya siapa tuh aku lupa itu ya, yang ketika kakak dan kakak iparnya meninggal dia ngopeni keponakannya hal orang desa itu loh udah banyak yang suka sama anak kecil ya, nggak apa ya, intinya nggak apa namanya, nggak pencitraan ya. Udah dulu saya. Orang ini mau bela Gibran, tapi ketahuan bohongnya. Dia kira netizen sama bodohnya dengan wapres mereka. Kasih paham, Mas Dar. Jadi kita bisa lihat, memang pakai rice transplanter tuh memang maju. Gitu. Kemarin kan sempat rame itu, ya, wapres kita di sosmed rame. Katanya nanamnya kok maju. Memang kalau pakai rice transplanter tuh maju. Kadang-kadang orang berkomentar, mohon maaf ya, kadang-kadang tuh tidak objektif gitu loh. Suka dulu atau tidak suka dulu baru komentar ya. Mari kita bersos. Bertahun sudah menahan perih, menyimpan luka yang kian bersedih. 4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam.
Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Usai gagal bayar atas kasus utang piutang dengan seorang perempuan bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa Uzia Tiasuma di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 ini dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Namun Dr. Tifa melakukan one prestasi dan hanya membayar 8 gram emas selama 8 bulan. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, melainkan hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana? Anak-anak saya gimana ya, senangnya sampai sekarang bisnis semuanya, bisnis meskipun ya bisnis kecil-kecilan, yang paling kecil kayak Kaisang ya jualan pisang goreng, kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak, silakanlah mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi, dan saya nggak ingin mendorong, nggak saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak, biarlah anak-anak saya jualan pisang goreng, jualan martabak. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Mohon dukungannya. Ya, Program-program. Jadi waktu itu saya termasuk orang pertama yang menghendaki Mas Gibran untuk bisa menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Cuman persoalannya waktu itu keluarga Pak Jokowi, baik Pak Jokowi maupun Bu Iriana dan keluarga besar Solo itu tidak mau kalau Mas Gibran jadi cawapresnya. Sehingga ketika orang tahun di pondok, Mas Prabowo bilang sama saya, "So, kalau aku siapa?" Karena waktu itu yang di-endorse sama Pak Jokowi salah satunya adalah Mas Erick Thohir. Sementara analisanya Mas Erick itu adalah di Jawa Timur. Sementara kita membutuhkan kemenangan di Jawa Timur. Sehingga kalau dipaksakan khawatir di Jawa Timur kita kalah. Saya bilang sama Mas Prabowo, Mas Gibran, Mas, lah sama Gus. Tapi saya sudah minta 4 kali kepada Pak Jokowi menghadap supaya Mas Gibran dikasih, nggak dikasih. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi keluarga Jokowi dan Bu Iriana untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Kemudian beliau bilang, bisa nggak Gus minta menghadap Pak Jokowi supaya merelakan Mas Gibran untuk diajak menjadi pendamping Mas Prabowo. Oke Mas, saya akan usahakan. Sehingga waktu itu Pak Jokowi pulang kunjungan kerja dari Cina kalau nggak salah, saya menghadap di Istana Bogor. Mas, bla 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 bla. Ketika kalau Gus namanya siapa? Kalau nggak Mas Erick, saya waktu itu bilang, Mas Gibran. Pak Jokowi itu langsung beranjak dari tempat duduknya. Jangan Gus dulu. Itu spontan. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran ini. Sehingga ada orang mengatakan, wah ini dinasti. Pak Jokowi harus mewariskan. Di balik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Lu orang tanya, lu tahu dari mana, Rok? Kan semua nggak ada yang tahu kan? Maka saya bisa sok tahu. Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi, dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Dan kalau dibuka, bangsa ini pecah. Guys, ternyata Kalau mau berani itu jangan kepala tanggung, gitu kan? Kalau mau berani jangan kepala tanggung, terutama saya, gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara, gitu ya? Pasti enak itu, makanya saya pengen gitu. Oke, sudah aku tampilkan 2 video ya. 2014 saya coblos siapa lupa karena otak saya pernah kerestat ya. Saya ingat betul 2019 saya mencoblos Pak Jokowi. Begitupun ketika Pak Jokowi menjadi presiden, saya juga menjadi garda terdepan untuk menangkis serangan-serangan pendukungnya Pak Anies dan Pak Prabowo ya. Kalau memang itu yang pertama penangguhan Dr. Tifa dan Roy Suryo yang menangguhkan itu Pak Jokowi ya, saya melihatnya sebagai warning pertama ya, hati-hati buat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kalau lu melangkah lagi, lu ya kemungkinan atau keinginan Dr. Tifa akan terkabulkan. Ya terus saya juga ingin berpesan kepada Pak Jokowi gitu ya. Kalau memang itu penangguhan tahanan dari Pak Jokowi ya, Bapak kan bukan malaikat gitulah Pak ya, minimal apa ya? Atau mungkin apa ya? Piye ta carane ngomong. saya tak olah neh otakku saya. Ya, kalau
Bapak memang benar-benar orang baik itu ya, wujudkanlah keinginan Dokter Tiva ya. Dan ya meski nanti di medsos banyak yang menghujat Pak Jokowi, padahal kan itikat Pak Jokowi kan baik gitu ya, mewujudkan cita-cita Dokter Tiva gitu ya Pak ya. Wes enggak apa-apa Pak, wes ya sebagai ex pendukungmu di 2019 ya, saya juga meminta gitu, wes wujudkanlah permintaan Dokter Tiva gitu ya Pak. Ya kemarin kan saya gama gitu Pak, karena yang dicalonkan tuh anak sampean, jadi saya nggak memilih karena bukan Bapak Jokowi anaknya, jadi saya itu tidak memilih gitu Pak. Karena tahu saya betul itu Mas Gibran sebetulnya nggak suka, dan sekarang pun mungkin batinnya masih tersiksa gitu karena keserakahan oknum-oknum politikus yang haus kekuasaan dan haus ya mungkin ekonominya labil, akhirnya mendompleng ke pemerintah supaya ekonominya bisa bangkit kembali. Itu yang saya lihat ya. Sekali lagi ya, karena dulu saya pernah membuat video gitu Pak Jokowi orang baik, yang sekarang ke up lagi gitu ya. Ya wes emang Pak Jokowi orang baik, wujudkan keinginan Dokter Tiva. Oke Pak.